Kalau aku lagi gendut, pasti kamarku berantakan, pasti keuanganku berantakan, pasti moodku berantakan. Jadi semuanya emang interconnected. Sekarang grateful mind, grateful heart, tidak itu ternyata mempengaruhi hormon. Tidak ada gemuk yang sehat. Jadi nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, nggak ada. Nah itu kayaknya harus dibenerin tuh. Nggak ada gemuk yang sehat. Benar. Kita mesti menganalisa sebenarnya. Kita mesti menganalisa terus apa yang kurang nih dari kita. Menganalisa, kita baca ya, bukan baca buku aja literally gitu, tapi baca apapun yang ada di lingkungan kita supaya kita self growth. Ya. Self growth itu bukan hanya dari S1 jadi S2 terus jadi S3 sampai STLR ya, enggak juga gitu. ya kan? Yeah. Tapi kita mesti mengembangkan apa potensi kita. Sehingga kita happy. Setuju nggak, Lin? Setuju banget. Itu soal potensi itu juga sesuatu yang sebenarnya banyak jadi pikiran aku ya. Kayak bahkan itu dimasukkan oleh aku ke doa-doaku loh. Nah, aku sampai minta gitu ya di setiap doaku, ya Allah tolong bantu aku untuk tahu apa sih potensi diriku dan bagaimana memaksimais potensi diriku supaya aku bisa memenuhi tujuan penciptaanku sebelum aku meninggal. Kan kita harus bertanggung jawab nanti gitu. Nah, soal self growth tadi ya, Dr. Grace, setahun lalu anakku Sean, dia tuh bilang sama aku gini, Mom, di ilmu pengetahuan sekarang itu udah memungkinkan loh orang tuh hidup sampai di atas 100 tahun. Nanti kita bahas soal itu ya. Boleh. Mau nanya sama Dr. Grace soal itu. Terus dia bilang, Mommy, what are you going to do with your life? Dalam banget tuh. If you are given the chance to live for another 50 years, gitu. Itu semua teknologi kan udah berubah, Mom, gitu. Terus Mommy bagaimana kalau Mommy nggak update dengan teknologi yang ada sekarang? Betul. So aku juga pikir, gimana ya? Terus ngeliat anak-anak muda sekarang tuh gimana mereka ngisi hidupnya, gimana mereka mencari uang. Itu kan memang udah berubah banget ya sama kita banget. Ya. Berubah. Dengan generasi YouTube sekarang, terus Instagram dan sebagainya ya. Semuanya berubah. Jadi dia yang bilang, Mommy harus belajar gitu. Betul. Nah, itu yang bikin aku juga akhirnya belajar. Dia sampai nyariin course-nya, online course waktu itu. Dia nyariin online course-nya, dia bilang, Mom coba belajar, ini kayaknya cocok deh sama Mommy. Waktu yang aku pelajari sekarang memang marketing ya, digital marketing. Ya gitu, menurutku juga dengan belajar ternyata kita tuh jadi lebih hidup ya. Dan lebih confidence juga pasti. Benar, lebih confidence tuh benar banget. Tadi kan kita sempat bahas tuh soal confidence. Itu yang maksud aku juga tadi gini ya. Nih ini aku nggak tahu nih, ini apakah stigma atau apa? Ketika kita bicara medsos, banyak orang yang udah usia 50, udahlah udah tua, gue udah gak perlu medsos. Gue melihatnya begini, kalau dari perspektif gue, tergantung. Kalau lu pakai medsos cuman buat ngerumpi, ya buat apa lu pakai medsos? Medsosnya harus buat positif. Jadi memang kita harus update terus, gue setuju. Makanya no wonder kalau orang-orang kayak kita gini nih, si 52 tahun girls ini, kita masih punya TikTok dong. Bukan buat joget-joget depan kamera, no gitu kan. Tapi to share knowledge, gitu kan. Nah jadi yang tadi gue bilang, balik lagi, lo memang mesti pintar untuk being healthy, being positif luar dalam. Ya lo mesti pintar dulu nih si para perempuan, gitu. Perempuan tuh wajib pintar. Kenapa? Karena dia mau mendidik anak. Anak yang pintar itu hasil dari ibu yang pintar. Beneran? Setuju nggak? Iya kan? Jadi kalau ada anak yang pintar bilang, nyokap gue mah nggak tahu apa-apa,
salah. Mm-mm. Ya, mungkin aja orang tuanya let's say kayak orang dulu kan banyak ya orang tuanya petani tapi anaknya misalnya bisa jadi pengusaha. Dulu kan begitu. Apakah orang tuanya bodoh? Enggak. Berarti orang tuanya pinter. Yes, orang tuanya pintar karena dia memikirkan gimana anaknya supaya bisa jadi pengusaha. Itu susah. Artinya dia udah berpikir 10-20 tahun ke depan. Ya, tapi kembali memang kekurangannya adalah yang kayak tadi mikirin orang, ya kan, sementara dia masih kemenan di rumah, kerokan, kondean, koyokan gitu. Nah sekarang kita nggak begitu, ya kita mikirin ke depan buat orang lain, tapi pikirin dulu diri kita juga, ya kita pikirin diri kita sendiri, self growth kita sendiri, kita self care diri kita sendiri, supaya bisa ngasih vibes yang positif ke sekitar kita. Gimana kita mau ngasih vibes yang positif kalau kitanya negatif? Betul, Ya betul, kan? betul. Melihat muka kita aja mendung mulu, terus anak kita pasti ikutan, ya kan? Aku tuh selalu bilang kayak gini. Waktu itu ada yang nanya gini, gimana sih dok, anak lo kok bisa ngomongnya nicely ya sama bapaknya gitu kan? Anak gue kalau ngomong bawaannya bentak-bentak, dia bilang gitu kan, bawaannya emosi, mood, ya kan? makanannya salah. Terlepas dari makanan yang salah, ada satu yang suka kita lupa, bahwa anak itu mencontoh, anak itu mengcopy, ya kan? Aku bilang, coba-coba, akhirnya dia cerita, dia kayak misalnya gini, aku ngedidik anak gue tuh untuk bersih, kalau abis makan, terus meja bersih, semua rapi. Oke, how? Gimana cara nyuruh anak beresin mejanya? Ya gue bilang, mas bersihin dong nih mejanya, habis makan juga ini taruh sana. Ya artinya dia meminta tapi not in a wise, not in a nice way. Attitude. Ya jadi anak juga mencontoh seperti itu. Coba diganti, kita dulu kita bilang gitu, habis makan sini yuk kita beresin yuk bareng-bareng yuk gitu. Jadi temper anak juga kan enggak naik bawaannya. Anak-anak tuh gini, anak tuh bounce back ya, kalau kita mentalin sesuatu mental lagi ke kita gitu loh, ya kan. Jadi mereka mengcopy. Nah itu yang kadang-kadang kita selalu meminta sesuatu tapi kita nggak ngasih contoh. Mereka mana bisa melakukannya. Better kita kasih contoh deh, nggak usah banyak kita nggak pernah ngomong bentak-bentak. Terus aku contoh kayak anakku ya, aku di rumah ngomong cenderung jarang tinggi memang ya, tapi anakku juga pernah ngalamin tiba-tiba kok rebel begini bahasanya gitu kan. Ya kan ada faktor lingkungan. Terus aku bilang gini, bang sini deh, tadi ngomong apa, kita balik, mau nggak tadi abang ngejawabnya begini, mama sekarang yang pakai jawaban intonasi abang tapi mama yang pakai gitu kan, kita balik. Ternyata dia nggak ngerasa nggak nyaman ketika aku pakai bahasa yang tinggi. Jadi artinya sebenarnya kembali lagi, ketika kita ngasih contoh, kita positif, mentally happy, mentally positif, kitanya dulu, baru kita bisa ngedidik anak, baru kita bisa being happy to everybody segala macam. Jadi kembali lagi self care dulu, terus kitanya juga attitude-nya baik, ya kan? Terus kita juga mentally healthy, ya physical healthy. Terus apalagi yang paling penting? Positive thinking. Positive thinking. Nah, dok, balik ke positive thinking dok ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, Lid ya. Ya namanya kita hidup punya banyak masalah ya kan. Sometimes masalah tuh emang berat banget gitu. Karena itulah hidup dan nggak apa-apa sebenarnya. Biasa aja sih. Aku mau nanya nih Mbak Lita gitu kan ya, yang sempat tadi dia sampai mentally breakdown gitu kan ya, Lita. Akhirnya gimana tuh Lita bangkit lagi, survive, dan akhirnya sampai punya positive thinking to face all the problems and to solve all. Apa tuh yang Lita lakukan gitu loh? Karena physically waktu itu mungkin belum bener ya, gitu loh. Belum tertreatment dengan baik fisiknya dulu ini. Nah, gimana tuh Lita bangkitnya dengan waktu itu fisik akhirnya kan sempat ada operasi atau apa gitu kan ya? Oh iya. Aku waktu itu karena stres juga, pasti pengaruh ya dok. Aku sempat kena
sempat punya adenomiosis. Pengaruh. Nah itu yang tiap 2 minggu harus transfusi darah. Kalau transfusi darah tuh pasti nginep di rumah sakit. Balik lagi sebelum soal kesehatan itu yang akhirnya yang aku pikirin gini, kayaknya emang udah waktunya buat gue untuk prioritize myself. Iya. Kita kan susah kan prioritasin diri kita sendiri seperti yang kita bilang tadi, saking banyak yang harus diurusin, ya kan. Yaudah deh aku coba prioritasin diriku sendiri. Gimana caranya aku prioritasin diriku sendiri? Itu juga aku sambil sekarang juga sambil belajar. Jadi waktu itu aku nyari gitu, gimana ya yang dikejar tuh apa? Happiness tuh kan cuma sesaat, ya kan. At that particular moment kita bisa happy. Misalnya habis kita makan gula kita happy, habis gitu kita feeling miserable. Habis kita beli barang kita happy. Betul. Iya kan? Banyak tuh pengalihan isu kita bilang. Iya, Itu juga sehat ya dok ya? Enggak banget. Enggak banget. Jadi Itu temporary. iya kan? Ya, Jadi sebenarnya bukan happiness yang dikejar. Jadi yang aku pikir apa sih yang aku kejar? Oh, well-being. Nah itu aku akhirnya juga baru dapat. Well-being itu berarti apa sih? Well-being itu kan sejahtera ya. Sejahtera, bahagia, lahir batin pikiran, feeling secure, feeling content, feeling love. Di tengah hutan belantara yang penuh masalah ini, satu, kalau kita Muslim kan kita berdoa ya. Iya. Kita berdoa, kita sholat, puasa itu. Again itu memang pelarian pertama kalau buat gue. Terus kalau yang kedua, baik deh sama diri sendiri. Berbaik deh sama diri sendiri gitu. Berbaik sama diri sendiri, ya itu tadi balik yang ke Dr. Grace bilang, kita memperkaya diri kita sendiri. Kita bisa ngomong enggak, kita makan yang sehat. Soalnya kalau aku nih, misalnya kalau aku gendut, pasti kamarku berantakan, pasti keuanganku berantakan, pasti moodku berantakan. Jadi semuanya emang interconnected. Iya, Ya, pasti. Iya nggak dong? Iya, banget, ya kan? Karena secara hormonal juga miserable. Ya kan, kalau kita lagi gemuk badan kita tuh biasa kan inflame ya, semuanya kacau ya. Istilahnya kalau badan kita itu dibikin jadi kelihatan tuh chaos tuh, semuanya lagi perang gitu ya. Mempengaruhi pemikiran juga betul. Banget inflame itu bukan berarti hanya sekedar di tisu atau jaringan tangan, muka, tapi kan sampai ke semua sel termasuk otak. Ya, tapi terlepas dari apa yang Lita bilang tadi kan udah oke banget. Tapi ada satu pencapaian yang harus, dan sebenarnya aku rasa hampir di semua agama juga ngajarin, tapi ini ternyata berhubungan dengan kesehatan. Apa itu? Apa itu dok? Gratitude. Iya. Iya. Betul-betul bersyukur ya. Iya. Rasa kita bersyukur, gratefulness, ya kan? Nah itu sekarang grateful mind, grateful heart, ya, itu ternyata mempengaruhi hormon. Ya, gitu. Iya, ya, itu mempengaruhi semua sistem sel kita ternyata, ya kan? Padahal kata-katanya cuma gampang kok, kalau di agama kita cuma disuruh bersyukurlah maka nikmatmu akan aku tambah, cuma seperti itu. Betul ya? Nikmat sehat. Iya, nikmat itu dulu mind. ya. Kita harus gratefulness ya, grateful mind, grateful heart, semuanya grateful ya. Jadi ketika kita bersyukur, kita menghargai diri kita, and then kita improve. Kita diam dulu, kita bersyukur dulu. Bersyukur, lihat tangan, bersyukur tangan kita 10, banyak orang yang cacat. Ya kan, itu aja kita udah bersyukur. Terus kita bersyukur lagi, kita bernapas tanpa alat bantu. Kita udah bersyukur. Nggak usah mikirin orang pakai tas Hermes, orang naik Rolls Royce, orang nggak usah mikirin orang lain. Pikirin bahwa kita itu semuanya udah
diselengkapin sama Allah. Habis itu kita gali potensi kita bisa apa? Yes. Ya, jadi yes. kita mesti bersyukur. Ya, kita selalu bersyukur. Even kita mengalami satu yang cacat atau apa, tetap bersyukur karena ada orang yang lebih menderita dari kita. Nah, ketika kita bersyukur dan kita merasa kita lebih dari orang lain, apa yang kita lakukan? Ya, kita mulai ngasih ke orang yang lebih lemah daripada kita, sehingga kita ngerasa kita punya potensi untuk bikin orang lain happy. Bikin orang lain happy, kita ikut happy biasanya. Benar. Ya, Bikin kan? orang lain happy itu kita happy. Iya. Karena Ya. kalau kita bikin orang lain happy, ternyata happiness kita itu lebih panjang umurnya. Betul. Iya kan? Kalau Iya. kita beli tas kan saat itu aja kita happy ya. Tapi habis itu bosen juga, terus ngeliat orang lain punya tas lain, pengen lagi. Sementara Iya. kalau kita bikin orang lain berbagi, betul. happy dengan berbagi itu, Udah Itu- ikut happy. dan itu emang kayaknya di kita sekarang itu juga yang paling penting tuh kita tuh punya meaningful life, ya nggak sih? Iya, Ya, banget buat banget. kita ya, Ya. meaningful life. Ya. Oke, setuju. Jadi kayaknya gini ya, kalau aku amati dari tadi, baru sedikit aja pembicaraan kita, tapi aku udah bisa mengamati begini. Berarti untuk benar-benar bisa mencapai tadi apa yang kita bilang tuh, well-being, body and soul and mind, emang sebenarnya gak gampang. Banget. Harus belajar. Proses. Bukan cuma proses aja dok. Kalau aku perhatiin dok ya, dari fenomena medsos. Kebanyakan orang-orang cuma di medsos cuma ngomong grateful. Dan gak dijalanin. You know what the meaning of grateful? Belum tentu. Tapi aku amati dari pembicaraan kita bertiga tadi ini, mempelajari dulu si grateful itu aja nggak gampang. Tapi kalau lo mau, lo bisa. Dan cepet ternyata. Dan menjadi gampang akhirnya gitu kan. Nah itu yang akan membawa perubahan pada pertama cara berpikir. Kemudian baru turun ke cara makan ya dok. Iya. Cara berpikir baru cara makan. Habis itu yang akan mempengaruhi Healthy psikologis. lifestyle. Gitu Semuanya. kan. Healthy lifestyle sebenarnya bukan hanya pola makan. Kita ketika pengen sampai ke tahap well-being ya, spiritual kah ya, mentally kah, atau badan kita, lifestyle itu nggak hanya sekedar makan ya, lifestyle itu totally semua aspek kehidupan kita ya, termasuk ya si gratefulness itu juga lifestyle ya. Jadi kita bilang healthy lifestyle itu benar-benar jangan hanya diterjemahkan makan sehat. Iya. Ya, Setuju. healthy Benar. lifestyle itu ketika kita positive thinking itu healthy lifestyle. Iya. Ya kan? Terus gini dok ya, kayaknya aku ada lihat ya, aku juga melihat ada satu fenomena nih lihat ya dari media sosial gitu kan ya. Sekarang ini banyak sekali terjadi masalah dalam rumah tangga. Itu karena si istrinya mau update seperti pada umumnya di medsos, makan minum di kafe, rame-rame sama temennya, ya kan? Yang bilang mana dia tidak mengupdate itu akan saking kepengennya dia nih, jadi kalau dia nggak bisa update, dia stres, ya kan? Padahal di rumah mungkin keadaan situasi ekonomi atau suaminya lagi nggak memungkinkan. Iya. Akhirnya timbul masalah baru. Padahal tadinya tugas kita ini kan justru menjawab masalah, bukan malah menimbulkan masalah baru. Tapi akhirnya dengan cara berpikir yang salah, karena gara-gara si medsos nih, sedikit-sedikit kan kita ngeliat medsos teman kita nih, update gue pengen kayak dia gitu kan, atau gue pengen tas gue dipajang di depan, akhirnya maksa beli tas buat biar fotonya bisa taruh di depan gitu kan. Nah, kalau menurut aku ya, para perempuan sih terutama nih emangnya, memang sebaiknya sih jadikan medsos itu, coba dilihat medsos itu dari sisi positifnya gitu loh. Jangan cuma dilihat dari yang foto-fotonya yang ada tasnya bermerek di depan gitu. Kayaknya cuma nimbulin masalah baru ya Lid ya. Iya. Sementara tadi aku sendiri mendengar masalah kita aja nih bertiga nih, udah wow banget apa yang harus dihadapi, apa yang harus dijawab gitu kan ya. Terus ngapain sih lo nambah masalah baru dengan lo mesti mikir mesti beli tas itu buat gue foto, atau gue mesti minum di kafe itu buat gue foto update gitu kan. Nah, menyikapi fenomena ini gimana Lita dan Dr. Grace menyikapinya
untuk healthier nih ya, sebaiknya bikin dong perubahan gitu kan, karena kita ibu dan istri loh, surganya suami dan anak-anak loh, sekolahnya anak-anak. Any suggest for healthier? Kalau aku memang bukan tipe orang yang temannya banyak banget gitu. Memang aku kayaknya makin aku berumur, aku makin milih inner circleku karena aku jadi lebih peka ya. Kalau aku terlalu banyak ketemu sama orang tuh aku jadi kayak exhausted kan, energiku kayak depleted gitu. Jadi setiap hari kalau aku tuh butuh waktu untuk being with myself aja gitu. Jadi dan aku nggak tiap hari keluar juga kan, aku kan nggak tiap hari keluar. Sebulan 2 kali kalau ngumpul-ngumpul sama teman kayaknya it's enough deh. More than that it's too much for me. Kecuali kalau kita sama teman-teman deket gitu. Jadi lebih mengeksplor diri di rumah dengan mungkin baca atau ngurus rumah atau do something positif kayak kita gini nih. Kita ketemuan buat syuting, buat broadcast, to share something positif gitu kali ya. Iya, atau keluar kan kerja. Gitu. Kalau aku keluar kan kerja. Ya apalagi lagi pandemi gini lebih terbatas lagi. Lebih jarang-jarang keluar. Kalau Grace gimana? Soalnya tadi aku juga tertarik ya waktu Grace ngomong soal, sorry ini loncat sedikit ya. Aku mau sebelum lupa aku ngomong soal gratefulness itu ya. Gratefulness itu emang kunci sih ya. Itu yang paling cepat sih sebenarnya untuk bikin kita happy itu yang paling cepat ya. Bersyukur dulu. Soalnya kan balik lagi karena kita semua muslim kan ada tuh yang doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku tuh sampai nanya kok kita ngomongnya kita zolim sih, zolim ternyata kita menzalimi diri sendiri. Iya, kita menzalimi diri sendiri. Iya kan, nggak mampu beli barang mahal maksa gitu. Kita menzalimi diri sendiri. Tapi itu fenomenal loh. Iya. Dan aku sedih sebenarnya ngeliat itu karena gini, di balik itu aku kan melihat tugas dia sebagai istri, sebagai ibu tuh banyak banget. Gila, lo masih bikin masalah baru dengan lo mesti belain ya nongkrong di kafe dan nongkrong itu lo tahu dong mesti ada tas apa karena kan fotonya buat pajang tasnya di depan dong. Dia mana bisa foto cuman kayak kita pakai kaos oblong sama sendal gitu kan. Nah, iya betul. Sebenarnya sih mungkin yang basic dari fenomena itu adalah satu self confidence ya. Ya. Kenapa dok? Self confidence. Ketika kita, ya ini mungkin agak agak jahat jadi ngomongnya. Maksudnya kalau self confidence kita rendah, kita membutuhkan gimmick untuk meningkatkan self confidence kita. I agree. Ya, jadi kembali lagi self growth. Ketika kita udah punya self confidence yang baik, yang cukup, dan kita juga bersyukur, kita gratefulness, dan kalau orang-orang yang udah sampai ke taraf itu dia nggak membutuhkan gimmick. Yes. Ya, jadi even punya sosmed atau even dia keluar kemana-mana, dia bukan tipe labil ya. Jadi pengen kayak si A, pengen kayak si B, pengen lebih dari si A atau pengen lebih dari si B. Tapi orang-orang yang udah self confidence-nya dapet ya, dia juga akan ngerasa I am what I am. Iya. Kalau gue kayaknya overconfidence dong. Ya, jadi ketika kita udah seperti itu, kita udah gali dari, kembali lagi seperti yang tadi Lita bilang, ya self care dulu, ya kita assessment diri kita dulu sendiri, ya. Ketika kita ngerasa, contoh paling gampang aja deh, aku bukannya menyalahkan orang-orang yang pakai make up tebel, bukan. Ya, ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya. Tapi kalau untuk setiap hari pakai make up tebel, aku jadi berpikir apa yang harus ditutupin dari situ, gitu kan? Akan jauh lebih baik, akan mungkin kalau dia merawat kulitnya dengan baik, dengan benar,
ya kan, kulitnya sehat karena dia makan makanan yang benar, terus dia juga self care, melakukan perawatan apapun itu, dia nggak takut keluar bare face seperti itu. Dia seneng aja, santai aja. Cantik bukan berarti harus muka tirus, hidung mancung, kulit putih, enggak. Cantik itu adalah sehat. Cantik itu adalah ketika lo menerima diri lo apa adanya dan puas dengan diri kita sendiri, ya, terus kita confident sama diri kita sendiri, and then at that time kita akan cantik Dan sehat sih. Sehat. Kalau menurut aku sih dan Ya. sehat gitu. ya. Jadi ketika mau kayak apapun kita, sekarang fenomenanya, aku nggak menyalahkan orang yang operasi plastik ya, cuman operasi plastik bila berlebihan, ya, aku punya tuh pasien, dia itu insecure banget, ya kan, operasi di sini, itu kali kalau dijumlahin jumlah operasi satu badannya banyak banget. Berpikir apa yang salah, insecure karena gratefulness, nggak bersyukur, ya kan, dia nggak bisa menggali potensi yang lain selain harus mancung misalnya, dia nggak bisa menggali potensi yang lain selain harus putih misalnya gitu. Emang nggak boleh dok kalau kayak gitu, gue mau mutihin badan, boleh, tapi jangan jadi goal yang bikin lo bahagia. Iya. Gitu. Pengen kulit bersih, putih, fine, tapi bukan itu yang bikin lo harus bahagia, ya. Punya hidung mancung, muka mulus, fine, tapi bukan itu yang jadi patokan untuk bikin kita bahagia. Itu adalah cara untuk kita menghargai diri kita sendiri, ya. Sehingga kalau kayak gitu kita nggak maksa. Ya, nggak maksa untuk karena kita udah menerima diri kita apa adanya. Habis itu and then kita improve. Ya. Kita terima dulu diri kita. Kita bersyukur dulu dengan diri kita. Tapi bersyukur bukan berarti saya bersyukur dok, ya udahlah saya terima nih apa adanya, saya gemuk saya terima. Ya enggak gitu juga. harus effort dong ya. Iya. Untuk sehat. Karena kan dokter udah pernah bilang gemuk itu bukan berarti sehat. Iya, tidak ada gemuk yang sehat. Jadi nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, nggak ada. Nah itu kayaknya harus dibenerin tuh, nggak ada gemuk yang sehat. Iya. Benar.